berawal di sekitar tahun 1970-an di sebuah kota kecil di Sumatera Utara, yaitu kota Kisaran. Kota ini mempunyai perkebunan, yaitu perkebunan karet. Dan saat itu, aku sebagai kepala perkebunan di salah satu perkebunan di kota Kisaran. Untuk menuju ke lokasi tempat tinggal Waku itu, jadi gini, sebagai kepala perkebunan, Waku itu harus tinggal di rumah dinas. Nah, kalau kita pengen menuju ke rumah dinasnya itu, kita harus kelewat jalan raya tuh di daerah Kisaran tuh. Nanti ada perkebunan karet. Pada saat kita ngelewatin perkebunan karet, nanti ada jalan tuh di sebelahnya itu tuh. Nah, kita belok lah ke dalam situ. Jalannya bisa muat untuk 2 mobil. Kondisi jalan, kalau aku pernah waktu itu ke situ, itu berbatu, nggak rata, nggak di apa namanya, nggak mulus gitulah, nggak di aspal kayak gitu, jadi berbatu-batu. Waktu aku pun kesana pun juga pakai mobil perkebunan kayak Land Rover seperti itulah, karena medan jalannya itu. Nah, pada saat kita masuk untuk menuju rumah dinas kepala perkebunan itu, kita melewati jalan dimana kanan kirinya itu kebun karet. Itu nggak ada perumahan sepanjang jalan itu. Kita jalan menyusuri jalan perkebunan itu kurang lebih setengah jam. Kondisi jalan berbatu sehingga kita jalan tidak bisa punya kecepatan tinggi. Berjalannya waktu sekitar setengah jam lah aku menempuh jalan tersebut, di mana kanan kiri itu kebun karet, gak ada satupun orang di situ. Ini siang-siang ya. Gimana kalau malam? Kadang-kadang aku berpikir nih, kalau aku lewat sini pun malam-malam, mak, gelap kali lah ini. Nah, sampailah di rumah kepala perkebunan. Jadi pada saat kita jalan menyusur itu, kita sampai nanti di tengah perkebunan itu ada kayak area terbuka. Jadi nggak ada pohon lagi di situ. Di situ kita bisa ngeliat ada sebuah rumah warna putih, catnya putih. Kemudian dindingnya itu biasalah yang kayak batu-batu alam kayak gitu yang warna hitam. Bangunan rumahnya itu ya seperti bangunan peninggalan Belanda lah, seperti rumah-rumah jadul pada umumnya lah. Jadi rumah itu dengan teralis besi putihnya, mungkin teman-teman bisa masih ingat lah ya, teralis jadul itu. Memang rumah itu peninggalan Belanda. Jadi perkebunan ini mungkin ya dulu itu dikelola oleh orang-orang Belanda. Pada saat kita masuk ke area perumahannya, itu ada parkiran tuh luas depan rumahnya itu. Rumahnya besar, rumah dinas tersebut. Nah, di kawasan rumah dinas tersebut itu terdapat rumah inti. Yang tadi aku jelaskan itu tuh rumah intinya itu yang besar. Rumah inti itu ditempati oleh kepala perkebunan bersama keluarganya. Waktu itu aku tinggal di situ bersama dengan 6 anaknya. 3 perempuan, 3 laki-laki. Ternyata di kawasan rumah dinas tersebut ada beberapa bangunan. Selain rumah inti atau bangunan inti yang dimana di bangunan tersebut tinggal kepala perkebunan dan keluarganya, itu ada lagi bangunan di belakangnya. Bangunan di belakangnya itu ternyata tempat atau mes pekerja di perkebunan tersebut. Jadi kalau asisten rumah tangga juga tinggalnya di situ.
asisten perkebunan juga tinggalnya di situ. Ada dapur inti di situ, bukan dapur inti lah ya, pokoknya kalau mau masak itu asisten rumah tangga itu di bangunan itulah. Ada gudang juga di bangunan tersebut di bagian belakang. Jarak antara bangunan inti atau rumah dinas kepala perkebunan itu sekitar 50 meter. Bangunan inti dengan bangunan mes pekerja perkebunan itu dihubungkan dengan jalan. Ada jalan sekitar lebarnya itu 2 meter. Itu di lantai tegel. Di lantai tegel, kemudian di atasnya itu dikasih penutup ya kayak kanopi gitulah. Jadi kalau kita jalan pun itu kalau hujan nggak kehujanan itu, untuk menuju ke bangunan atau tempat tinggal pekerja. Nah, kanan kiri kalau kita melewati jalan tersebut, itu kanan kiri itu kebun. Sebenarnya bukan kebun karet, tapi kayak taman, tapi taman itu kanan kiri banyak pohon-pohon besar lah itu. Itu biasanya pohon buah di situ. Nah, kita balik ke rumah dinas kepala perkebunan. Kalau kita masuk ke rumah dinas tersebut, itu memang interiornya itu seperti interior kayak ya rumah-rumah Belanda gitu. Tapi kebetulan waktu itu yang aku cerita ini kan tahun 1970. Aku juga waktu itu pernah ke rumah dinas tersebut. Rumah dinas yang lain ya, bentuknya hampir-hampir mirip. Jadi rumah dinas perkebunan tersebut, itu kalau kita masuk, itu langit-langitnya, plafon-plafonnya itu tinggi kali. Pernah aku juga nginep di rumah dinas perkebunan wah aku ini. Tapi ini bukan rumah dinas yang aku ceritakan sekarang. Jadi wah aku ini dia sering berpindah-pindah rumah dinas karena terkadang dia ditempatkan di perkebunan A, maka dia harus tinggal di rumah dinas di perkebunan A, kemudian dia pindah lagi ke perkebunan B. Nah itu seperti itu. Nah dengan interiornya itu yang seperti rumah jadul, dia memiliki plafon tuh tinggi dan putih. Pernah aku tidur di kamar pun juga besar. Kemudian lantainya itu dari tegel warna abu-abu. Waktu itu aku pernah nginep di situ. Nah, saking besarnya itu pernah aku pas tidur, pas bangun, itu siang-siang ya. Aku mau keluar ke bagian belakang. Itu nyasar. Jadi pas aku nyusurin lorong, itu balik lagi ke ruang tamu utama. Aku kan bingung kan, waktu itu aku sendirian di situ karena yang lain udah di halaman belakang. Aku balik lagi ke kamar, aku coba lagi jalan lagi, balik lagi ke situ. Ini bukan apa-apa ya, ini karena memang bangunannya itu besar. Akhirnya aku coba di lorong sebelah kanan, mungkin di jalan ini kali melalui ke bagian belakang. Aku coba, ternyata benar. Jadi bangunan tersebut, rumah inti tersebut, rumah kepala dinas tersebut, itu terdiri dari berbagai macam kamar, terdiri dari beberapa kamar, dan kamar itu besar-besar dengan langit tinggi-tinggi. Jadi kalau kita nggak biasa di situ kita agak bingung. Seperti itu kondisinya. Ada dapur, itu dapur untuk keluarga di rumah tersebut gitu. Tapi kalau dapur yang untuk masak asisten rumah tangga itu ada di bangunan pekerja. Nah, seperti itu kondisi rumah dinas kepala perkebunan. Kemudian suatu hari anak-anaknya uakku, yaitu sepupu-sepupu aku, itu abang-abang sepupu, seperti biasalah anak-anak sekitar umur di bawah 10 tahun lah, 5 tahun, 8 tahun, itu bermain lah di halaman-halaman atau di perkebunan-perkebunan rumah dinas tersebut. Itu udah rutin mereka lakukan. Mereka manjat pohon, mereka lari-lari, seperti itu. Karena udah sering main di perkarangan atau halaman dekat-dekat situ, mulailah mereka main-main jauh.
Nah, akhirnya mereka mainlah di belakang rumah pekerja. Nah, bangunan pekerja yang sudah aku jelaskan tadi sebelumnya itu, tuh bangunan pekerja itu juga terdiri dari beberapa bangunan. Ada gudang di mana menyimpan alat-alat perkebunan, ada kamar asisten rumah tangga, ada mes tempat tinggal karyawan. Itu nggak semua karyawan ya, mungkin karyawan-karyawan tertentu kali dengan posisi-posisi tertentu tinggalnya di situ. Nah, siang itu mainlah mereka di belakang rumah pekerja tersebut. Sambil mereka main-main, dan itu lumayan jauh jaraknya itu. Orang dari rumah dinas ke bangunan pekerja aja itu jaraknya 50 meter, dan mereka main lagi di belakangnya lagi. Pada saat mereka main-main tersebut, ada salah satu abang sepupu aku, kita sebutin aja namanya Bang Rudi. Nah, tahu-tahu dia itu karena dia pengen buang air kecil, mau balik pun ke rumah jauh kali kan, mau ke rumah pekerja pun juga mungkin jauh atau males lah, karena lagi asik-asik yang main dan dia pengen pipis. Akhirnya dia pipis lah di daerah situ. Pada saat dia pipis, dia ngelihat sebelum dia pipis nih, ada sebuah sumur. Sumurnya itu sumurnya udah nggak dipakai lagi, sumur mati lah. Jadi itu tidak ada airnya. Makanya dia pipis di situ. Nah, setelah mereka abang-abang sepupu itu bermain sudah puas, pulanglah mereka siang itu. Malam harinya, wah, aku sebagai kepala perkebunan itu ada acara, sehingga dia harus pergi malam itu bersama. Jadi wah aku yang laki sama wah aku yang perempuan. Nah, itu ada acaranya khusus, kemudian dia harus pergi malam itu. Nah, dia minta tolong adik wakku tuh untuk jaga di rumah tersebut, karena kan kebetulan ditinggalin anak-anaknya, ada 6 orang tuh, masih kecil-kecil itu. Kita sebutin aja namanya Wak Boyong lah. Nah, pada malam itu jadi waktu itu adiknya Wakku itu dia tuh tidurnya itu di ruang tamu, sedangkan anak-anak Wakku kan udah punya kamar masing-masing tuh, tapi mereka tidur misalnya ada satu kamar, saya yang laki-laki di kamar yang laki-laki, jadi nggak masing-masing kamar, jadi satu kamar terdiri dari beberapa anak. Pada saat lagi tidur tuh malam-malam sekitar udah tengah malam lah tuh, Wakku apa namanya adik Wakku itu di ruang tamu tersebut, kok nggak salah udah tertidur dia. Tiba-tiba ada yang teriak itu. Nah, kaget lah itu adiknya Wakku itu, ih siapa tuh yang teriak itu. Dia pasti tahu itu suara ponakannya teriak-teriak itu di kamar itu, katanya disamperin lah tuh kamar itu, dibuka lah itu, dilihat lah tuh kan ponakan-ponakannya tuh yang laki-laki ya, ini yang teriak ini laki-laki nih. Wah, teriak lah, kenapa kenapa kenapa, katanya masih ketakutan juga. Tanya lagi kenapa kenapa, katanya itu wah, tunjuk, jadi yang teriak itu nunjuk-nunjuk ke atas itu, jadi ada tiga anak di situ sambil ketakutan gitu ekspresinya. Ditanya mana wakku, adek wakku itu, apa itu mak di atas tuh, mak di atas deh. Apa di atas? Dilihat lah tuh di atas langit-langit yang tinggi itu tuh. Ih, nggak ada apa-apa di situ. Ih, nggak ada apa-apa. Itu ada mak di atas itu tuh, katanya. Sambil ketakutan dia nggak berani ngeliat. Nah, adek wakku itu udah mulai feeling nih. Ya ada apa ini anak-anak ini nih? Orang di atas nggak ada apa-apa, kenapa dia nunjuk-nunjuk, ketakutan. Mulailah dia tenangin. Kenapa kau teriak-teriak? Nggak ada apa-apa di atas itu. Ada mak, ada orang terbang-terbang itu mak, di langit-langit itu mak. Itu tuh keliling-keliling dia di situ.
sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Nah disitulah dewaku itu langsung berpikir, oh ada sesuatu di sini, sehingga mereka ketakutan. Akhirnya ditenangilah tuh ponakan-ponakannya. Udah tenang-tenang kau di sini ya, udah kau tenang, biar aku bereskan ini katanya. Nah untuk kemudian ditenangilah itu ponakan-ponakannya. Aku nggak tahu apa yang dilakukan oleh adik waku ini sih. Apakah diusir lah tuh di atas, apakah itu apa tuh di atas tuh, aku juga nggak tahu. Cuma saat itu memang abang-abang sepupu itu ketakutan dan selalu nunjuk-nunjuk ke atas. Setelah adik waku itu menenangkan dan kemudian membereskan kejadian tersebut, nggak tahu caranya gimana, akhirnya disuruhlah tidur lagi itu abang-abang sepupu aku. Udah kau tidur ya, udah nggak ada lagi tuh, kau lihat itu udah nggak ada kan ya. Pas dilihat tuh memang udah nggak ada lagi, jadi abang sepupu tuh lihat lagi ke atas, ih nggak ada memang ya, tenang, jadi suasana udah tenang. Akhirnya tidurlah mereka sampai pagi hari itu. Dan itu kebetulan juga aku juga udah pulang kan, karena acara itu kalau nggak salah sampai tengah malam lewat lah. Diceritakannya lah kenapa itu, katanya entahlah itu malam-malam teriak-teriak mereka katanya, sambil nunjuk-nunjuk ke atas itu. Nah, adeknya aku cerita tuh sama abang sama kakaknya itu, tunjuk ke atas mereka katanya. Kemudian ada apa di atas? Nggak ada apa-apa aku lihat katanya, cuma ketakutan kali mereka itu, kayak ngeliat sesuatu. Kemudian ada salah satu yang abang sepupu, kita sebutin aja namanya Bang Rudi lah. Iya tuh, kemudian adiknya Waku tuh cerita juga, iya tuh si Rudi itu pun juga nunjuk-nunjuk ke atas, dia ketakutan, dia bilang itu ada orang tuh terbang-terbang itu di atas langit-langit tuh katanya. Aku tengok nggak ada orang-orang, nggak ada apapun di atas itu. Akhirnya aku tenangkan lah, tapi aku pikir kayak ada sesuatu ini. Akhirnya aku bereskan lah itu katanya. Udah hilang lah itu. Aku tenangkan mereka, pergi tidur lagi mereka. Nah, aku pas dengar cerita itu, disamperin lah tuh anaknya tuh yang ketakutan tadi malam. Pagi itu udah tenang, mereka juga udah tenang, udah gak ketakutan lagi. Mungkin mereka gak kepikiran lagi lah, apa lupa, kita gak tahu lah itu. Ditanya lah, Ruth, apa yang kau lihat tadi malam? Kejadian apa yang kau lihat? Ada apa kejadian itu? Nah ngomong yang Bang Rudi ini cerita nih sama ayahnya, ini pak, tadi malam entah kenapa pas aku terbangun, kulihat di atas langit-langit itu pak, ada orang itu terbang pak, keliling-keliling di plafon itu. Kagetlah aku bangunkan lah abangku, mereka juga ngelihat, kaget lah, teriak-teriak lah kami ketakutan. Panggil lah mama ya, mak ya. Datang tuh mak itu. Nah, aku ditenangkan lah tuh mama itu, aku nggak berani ngeliat lagi ke atas. Nah kata mama, udah tenang, udah nggak ada lagi, udah pergi. Ya udahlah, pas aku lihat ini yang udah nggak ada lagi. Kemudian kan ada mak Buyung juga di sini, jadi nggak takut lah aku. Ya akhirnya aku tidur aja lah. Oh gitu. Nah aku itu berpikir, ini ya kenapa nih, ada sesuatu kejadian ini, sesuatu yang kejadian pasti ada penyebabnya. Ditanyalah sama Waku, kau seharian ngapain aja, kalian ngapain aja nih. Nah ditanyalah yang anak-anak laki-lakinya ini nih, udah mulai curiga dia nih, karena anak laki-laki ini nggak bisa diam ini. Kalau udah main itu udah nggak ingat lagi, manjat pohon lah, loncat-loncat lah. Dijawab lah nih sama anaknya, nggak ada pak, paling aku cuma main-main di perkebun-kebun sini aja lah. Kemudian aku nanya lagi, nggak mungkin kau main gitu-gitu aja, kemarin kau main-main aja nggak ada pernah kejadian kayak gini. Iya pak, aku main cuma paling kebun, paling inilah, kemarin itu aku main memang agak jauh, itu di bagian belakang rumah pekerja perkebunan itu. Oh, kau main sampai sejauh itu? Jauh itu. Siapa yang ngawasin kau nanti di situ? Ya waktu itu adalah para pekerja di situ ngeliat aku pada main di belakang.
Mereka bolak-balik lewat ke gudang itu. Masih kelihatan lah apa aktivitas mereka, aku bisa lihat. Oh gitu. Kemudian apa yang lagi kau lakukan? Masa cuma main-main gitu aja? Pas aku lagi main, entah kenapa aku pengen pipis. Nggak mungkin lah aku udah kebelet kayak gini aku balik lagi ke rumah, jauh kali tuh rumah. Mau ke kamar mandi pekerja pun juga malas sekali aku. Sudahlah, aku kencing aja di situ katanya. Oh, kau kencing di situ? Di mananya kau kencing? Itu pak, ada sumur itu yang ketutup itu. Kulihat itu kayak sumur lah ya, ditutup. Dan itu kayaknya udah nggak pernah dipakai lagi katanya. Aku kencing aja deket situ katanya. Oh, kau kencing di sumur itu katanya. Terkejut lah itu aku. Iya pak. Kau kencing ke dalam lubangnya? Enggak lah pak, paling di pinggir-pinggir sumur itu ya nggak mungkin lah, orang sumur itu ketutup pun gimana aku mau kencing di situ. Alam aja, itu penyebabnya kau tadi malam itu ditengokinya sama mereka itu kau katanya. Ditengoki apa pak katanya? Ya mungkin mereka itu orang-orang yang dari situ lah. Kok orang-orang situ pak? Ya orang-orang seperti itulah. Jadi kalau di daerah tempat aku itu dikenal orang Bunian atau penunggu-penunggu daerah situ. Jadi kalau menurut aku itu sumur memang sudah lama tidak dipakai. Kalau ada air atau enggaknya itu kurang tahu ya, atau mungkin karena nggak ada airnya lah ya. Udah jauh ke bawah kali. Akhirnya sumur itu ditutup. Akhirnya dibuka lagi sumur baru yang dekat rumah pekerja tersebut. Nah, bisa jadi abang-abang sepupuku itu udah bermain di situ, sudah ribut di daerah situ. Memang di daerah situ jarang ada orang main-main atau duduk-duduk situ karena itu kayak perkebunan gitu. Dan orang pun lewat situ sebenarnya jarang, walaupun bisa ngelihat daerah situ dari jauh. Oh, ada tuh di situ sumur. Hanya itu doang, tapi untuk mendatangi tempat tersebut paling cuma bersih-bersih doang lah. Nah, akhirnya diketahui lah penyebabnya. Jadi dijelasin lah sama wakku. Jadi jangan lagi kau main di situ. Itu jarang ada orang ke situ. Apalagi anak-anak kecil kayak kau-kau ini semua. Kalau kau nanti ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Sekali lagi ya, jangan kau main-main situ. Apalagi jangan kau dekati sumur itu. Bukan apa, itu sumur sengaja ditutup supaya nggak celaka. Jadi kalau ada orang ke situ pun juga nggak kenapa-kenapa gitu. Ada peringatan di situ, ini sumur ditutup. Apalagi kalian masih kecil-kecil, kau main-main di situ, kalau kau nyemplung ke dalam sumur itu siapa yang bisa nolong kalian? Iya pak. Nah, jadi uh, kejadian itu ternyata abang sepupuku itu melanggar wilayah, di mana wilayah tersebut memang tidak pernah, aku gak tahu lah tuh apakah memang wilayah itu tidak boleh disentuh atau pernah kejadian apa, atau kenapa sebelum uakku dinas atau tinggal di rumah dinas tersebut, kemudian kenapa sumur itu ditutup. Mungkin ada suatu hal yang menyebabkan itu dilakukan dan itu tidak diketahui. Terkadang ada suatu tempat yang ditutup atau tidak boleh dimasuki, walaupun itu tidak ada pagarnya. Bagi kita sebagai manusia memang tidak ada pagarnya, tapi bagi mereka itu ada pagarnya. Pada saat kita masuk melanggar batas pagar tersebut, dan itu merupakan wilayah mereka, mereka juga akan datang ke wilayah kita. Itulah cerita yang aku sampaikan mengenai sumur mati lah. Kenapa mati? Karena mereka selalu bilang sumur mati itu, karena sumur itu sudah tidak digunakan lagi. Sekian, terima kasih.